Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat ya? Masih? High five dulu sama sebelahnya. Atau sama belakangnya boleh? High five. Ya, semangat teman-teman. Oke. Ya, terima kasih ya kalian semua sudah menerima saya, Ibu, dari salah satu teman kalian di sini, Chloe Elysia. Jadi, halo, ini pertama kali kita bertemu. Ini pertama kali juga pengalaman saya menjadi guest teacher di sekolah. Jadi, kita sama-sama membantu ya. Kalian santai, saya juga santai. Oke? Kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung bertanya. Raise your hand, angkat tangannya. Karena saya tidak hafal semuanya, boleh sambil berkenalan. Aku Chloe mau bertanya tentang gitu. Oke? Ya. Oke, kita mulai. Oke. Wah, ada gambar siapa itu? Oke, perkenalan dulu. Nama saya Nike Husari Wanuli Hutapea. Panjang ya, tapi saya bisa dipanggil Nike, Ibu Nike ya. Karena kita hari ini mau mendengarkan tentang profesi, jadi kita mulai dulu dengan latar belakang saya. Saya adalah sarjana teknik industri di 2001 yang lalu. Sudah lama sekali ya, sampai 2005. Belum lahir, betul. Profesi saya saat ini adalah buying manager di salah satu department store di Indonesia. Atau pengelola untuk pembelian produk. Saya mulai berkarir dari tahun 2008 sampai 2023, jadi sudah kurang lebih 17 tahun menggeluti bidang sebagai buyer. Oke. Untuk buyer sendiri banyak bidangnya, banyak kategorinya. Tapi khusus yang saya dalami selama ini adalah di bidang retail, fashion atau retail mode untuk mengembangkan bisnis dalam produk. Jadi bukan jasa ya, tapi produk. Nah, saya mau tanya dulu sama anak-anak sekalian. Kalian pernah nggak diajak atau ikut mama dan papa untuk berbelanja? Pernah? Sering? Setiap minggu? Oh iya, setiap minggu, oke. Biasanya belanjanya kemana? Mall, oke. Jadi dalam mall tuh kan ada banyak barang ya. Seperti kita lihat nih, ini contohnya mall. Biasanya kita beli apa? Sepatu, ada baju, ada mainan, ada buku, macam-macam ya. Gitu. Nah, ini kita sebut sebagai pusat perbelanjaan. Apa sih pusat perbelanjaan? Nah, pusat perbelanjaan itu adalah tempat terbuka dekat dengan gedung-gedung di kota yang memiliki tempat untuk kita berjalan-jalan refreshing dan juga berbelanja, gitu ya. Nah, pernah nggak ada anak-anak sekalian bertanya, barang-barang yang ada di dalam pusat perbelanjaan itu asalnya dari mana ya? Ada yang tahu? Dari pabrik. Pinter sekali, dari pabrik. Oke, karena kalian sudah menjawab langsung dari pabrik, saya kasih lihat. Nah, nih, jadi bidang saya tadi saya sebutkan adalah retail. Nah, retail produk yang saya geluti selama ini adalah di bidang sepatu. Jadi, kita mulai dari pabrik. Yang pertama sebelah kiri, paling kiri, itu pabriknya. Orang-orang yang membuat sepatu dari bahan yang mentah, kemudian diolah. Masing-masing memiliki bagian-bagian sepatu. Kalau sepatu kita tahu di bagian bawah ada yang namanya outsole. Sudah pernah tahu? Ya. Lalu di bagian atas namanya upper yang ada talinya atau ada velcro-nya. Kalau kalian lihat sepatu masing-masing, ada ya bagian itu upper. Upper dan outsole disatukan. Kemudian kita sebut namanya di-assembling atau disatukan. Nah, itu berasal dari pabrik. Oke, nah dari pabrik itu disalurkan ke mall atau pusat perbelanjaan atau toko-toko kita sebutnya. Oke.
ke toko-toko. Kemudian dari toko baru bisa dinikmati oleh kita, customer. Ya, betul. Customer. Nah, di mana sih saya berada di antara 3 proses itu, pabrik atau di toko atau sebagai customer? Nah, yang pertama, pekerjaan saya dimulai dengan bekerja sama dengan factory atau pabrik-pabrik tersebut untuk menghasilkan produk yang sudah dianalisa, sudah dipertimbangkan, akan saya beli untuk saya salurkan di toko-toko. Jadi tugas saya adalah memastikan barang yang memang dibutuhkan oleh customer itu saya order atau saya pesan kepada pabrik sesuai dengan permintaan customer, kemudian saya salurkan pada titik-titik penjualan atau toko, gitu ya. Nah, seberapa jauh sih pekerjaan yang saya lakukan? Oke, yang pertama tanggung jawab saya sebagian besar ada 4 yang paling penting. Yang pertama adalah harga. Jadi kalau kalian lihat, biasanya kalau kalian lihat belanja bareng sama mama papa, yang kalian lihat pertama dalam produk itu apa? Harga, ya. Kenapa harga? Ya, benar atau salah? Oke, ada lagi? Kenapa harga? Ada yang tahu? Kenapa harga? Ya? Sesuai bahannya. Oke, sesuai bahannya benar. Jadi, kenapa harga? Karena misalnya gini, seperti kalian belanja atau membeli sesuatu, misalnya di warung sederhana, kalian mau jajan di kantin, kalian punya uang beberapa rupiah, misalnya 10.000. Kalian harus tahu 10.000 ini akan bernilai untuk saya beli apa, ya kan? Ya, jadi harga itu adalah batasan customer untuk bisa membeli suatu produk. Jadi saya harus bisa menentukan harga yang tepat untuk satu produk itu bisa diterima oleh konsumen. Itu harga yang pertama. Yang kedua, kualitas produk. Ya, kalian nggak mau dong keluar duit atau keluar uang, tapi tiba-tiba begitu dipakai copot outsole-nya, ya, nggak mau ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan kualitas produk. Jadi saya harus memastikan bahwa produsen atau pabrik yang membuat barang itu menghasilkan produk yang terbaik. Iya, berkualitas. Yang ketiga, alokasi. Pernah dengar kata alokasi? Belum? Oke. Alokasi itu adalah penyaluran barang sesuai dengan titik-titik distribusi atau toko-toko, channel toko yang kita mau tuju. Karena di tempat saya bekerja, department store yang saya bekerja, kita punya 155 toko di seluruh Indonesia. Jadi, saya harus memastikan barang apa yang cocok untuk toko tipe seperti apa. Misalnya, kalau saya jual sepatu boots yang besar, tapi saya kirim ke Bali, di tempat orang semua liburan, cocok nggak? Nggak ya? Cocoknya kalau di Bali orang pakai apa? Sendal jepit paling nggak, ya kan? Nah, jadi saya harus memastikan sendal jepit harus ke Bali, bukan boots yang ke Bali, gitu ya. Atau orang di Bali tapi dikirim sandal pesta yang tinggi heelsnya. Kalau perempuan, anak-anak perempuan pasti tahu ya, tahu heels kan. Nah, itu udah salah. Jadi saya harus benar-benar tepat mengalokasikan barang. Yang keempat adalah pemasaran dan promosi. Ini berkaitan dengan customer yang kita mau tuju. Jadi produk itu seperti apa? Pemasangan di tokonya, display. Makanya kalau kalian datang, rasanya kalian ingin belanja lebih lagi karena ngelihat, ih lucu ya, ih bagus ya. Karena itu sudah diatur sedemikian rupa agar menarik customer untuk membeli. Mungkin tadinya kalian nggak mau beli baju, tapi kalian datang untuk beli sepatu. Tapi karena melihat gantungan baju itu rapi,
cantik sekali. Akhirnya kalian beli satu baju, satu sepatu. Gitu. Itu ada di strategi pemasaran dan promosi. Juga promosi itu misalnya barang itu waktu masuk datang harganya 100.000, tapi biar dia cepat laku, kita jual dengan diskon 20%. Kalian sudah belajar diskon ya? Iya kan? Di matematika ada. Oke, itu tanggung jawab saya. Kemudian tugasnya yaitu membeli kebutuhan dan menyalurkan dengan tepat. Tepat apa? Tepat guna. Jadi itu bisa berguna buat customer. Ya, itu memang dibutuhkan oleh toko. Kemudian tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu sih? Supaya nggak terlambat. Betul, supaya tidak terlambat. Jadi, misalnya sebentar lagi kita mau Natalan ya? Dekat lagi ya, 2 bulan lagi. Jadi pada saat mau Natalan biasanya kita belanja kan? Ya, belanja. Ada sepatu, ada baju. Nah, kalau terlambat barang sampai di toko, kalian jadi tidak bisa berbelanja barang yang baru. Nah, kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati barang-barang yang baru gitu, oke? Jadi itu harus tepat waktu, tepat sasaran. Seperti tadi yang saya jelaskan, misalnya sepatu boots tidak boleh ada di daerah yang liburan seperti itu. Jadi harus tepat sasaran, siapa yang mau kita tuju untuk menjual produk tersebut. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, dalam sepanjang karir atau profesi yang saya jalanin, ini juga seperti kalian, 3 hal yang paling mendasar kalian setiap hari kalian lakukan. Yang pertama adalah belajar, ya kan? Kalian setiap hari belajar, mengulang-ulang lagi pelajaran yang kalian sudah terima di sekolah, ya kan? Saya juga begitu. Di kantor, di pekerjaan, saya belajar terus-menerus. Belajar apa? Belajar menganalisa, melihat, oh di secara internasional itu sedang masyarakat dunia sedang menyukai apa. Saya belajar, oh kalau masyarakat dunia suka ini, apakah di masyarakat Indonesia juga menyukai ini? Itu saya belajar menganalisa. Kemudian saya belajar juga tentang material, bahan, warna, dan lain sebagainya. Jadi sama-sama belajar. Di belajar ini juga kalian mungkin, wah ini kayaknya terlalu jauh buat orang tua. Enggak, karena ilmu-ilmu yang kalian dapatkan sekarang itu sangat berguna pada saat kita bekerja. Ya, seperti tadi diskon. Kalian menghitung diskon, terpakai sampai sekarang saya bekerja. Kalian belajar tentang warna. Saya juga pakai hal itu untuk menyusun material atau bahan-bahan yang dipakai untuk membuat produk tadi. Jadi pada saat kalian belajar harus sungguh-sungguh karena percaya bahwa setiap pelajaran itu akan selalu dipakai sampai kalian dewasa. Gitu ya. Yang kedua adalah mendengar. Kenapa harus mendengar sih gitu? Karena dengan mendengar kita bisa memahami lebih baik. Kenapa saya mendengarkan siapa? Mendengarkan konsumen saya, orang yang mau membeli barang saya. Misalnya konsumen datang, wah ini sakit pakainya, gitu. Atau misalnya, wah ini terlalu sempit. Oh size-nya size saya, nomornya benar 41 atau sekarang size-nya kalian berapa? 37 ya? 36? 37? Wah 40. Oke, misalnya size-nya 40. Nah, tapi pas dipakai kok nggak seperti 40. Itu seperti 39 sempit. Jadi saya harus mendengar informasi yang saya dapatkan dari konsumen di toko. Nah, itu akan menjadi evaluasi saya juga pada saat membuat produk selanjutnya agar lebih baik. Mendengar tim juga, misalnya pada saat bekerja. Oke, strategi kita apakah sudah tepat atau belum. Jadi saya mendengar masukan dari semua orang yang ada di dalam tim. Yang ketiga, itu yang paling penting adalah inovasi. Inovasi mencoba hal baru, terbuka terhadap setiap peluang yang baru. Kalian juga
sebagai anak-anak harus juga mau berinovasi, misalnya dalam cara belajar, dalam berteman, itu penting ya berinovasi. Jadi kita tidak ketinggalan, kita juga mau mencoba hal yang baru, terbuka terhadap hal yang baru. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya, semoga jelas ya. Nah, sebenarnya presentasi saya nggak terlalu banyak. Setelah ini kita main game ya Pak. Oke, main game karena ini ada 4 baris. Saya udah siapkan, jadi gini. Dalam sebagai buyer saya harus bisa membedakan Pantone color atau warna gradasi setiap material. Ya, siapa yang suka warna? Warna pasti suka semua ya. Nggak suka? Waduh, oke. Ini ada hadiahnya loh. Jadi gini, rulesnya gini, sebelum kita main, nanti saya akan dengarkan dulu ya. Oke, rulesnya begini. Nanti saya akan tampilkan 4 baris warna. Masing-masing pilih mau baris yang keberapa, 1 row itu 1 baris. Jadi kalian nanti bisa berdiskusi bersama-sama dengan teman 1 barisnya. Nah, diskusinya tentang apa? Saya akan memberikan deretan warna. Kalian diskusi sama-sama warna urutannya dari yang paling lembut atau yang paling terang, yang paling lembut ke yang paling gelap. Ya. Nanti saya akan berikan kesempatan mungkin mulai dari yang paling kanan saya untuk menjawab atau menentukan, misalnya oh ini pindah ke urutan keberapa, ini pindah ke urutan keberapa. Nanti setelah itu kalau memang urutannya sudah benar, dia akan dapat hadiah. Oke? Sudah siap? Siap ya. Oke. Ini ada 6 warna masing-masing baris. Tapi yang kalian perlu lihat adalah masing-masing baris layernya ya. Nah, saya mulai dulu dari yang paling kanan. Kalian mau pilih barisnya yang baris keberapa? Ayo diskusi bersama teman-temannya. 1 baris saja yang dipilih. Ayo, diskusi. Baris. Kalian mau pilih yang mana? Oke, ingat ya, kalian pilih baris yang C, berarti yang hijau. Oke, yang kedua mau pilih baris yang mana? Yang kedua, B. Oke, yang kedua ya. Yang ini mau pilih baris yang mana? Yang C dan B sudah diambil. Tinggal A yang atas atau yang bawah. Ayo diskusi dong sama teman-temannya. Yang atas atau yang bawah? Yang baris biru atau yang baris pink? Yang paling bawah? Oke, ingat-ingat ya, kalian baris paling bawah. Berarti yang terakhir baris yang paling atas. Nah, sekarang saya beri waktu sekitar 1 menit deh. Saya kasih waktu 1 menit, kalian menentukan. Oh, A itu harusnya pindah ke posisi 3, C harus pindah ke posisi 1, misal. Jadi gitu, paham ya? Saling berdiskusi boleh, mau berkumpul boleh. Nanti, oke, 1 menit ya, mulai dari sekarang diskusi. Ina dicari yang lebih
terang atau lebih gelap? Dari yang paling soft, terang, ke paling gelap. Oke. C. Sebentar. C, oke. Lalu? B. B, D. Sabar. B, lalu D. Lalu? F. Lalu? E, lalu? A. Oke, ini ya. Begini? Sudah benar? Oke, sekarang yang kelompok 2 siapa? Ayo. Yang pertama apa? Yang pertama A. Oke, A. Sebentar. A, lalu? E. E. B. B. C. C. D. D. F. F. Oke. Udah yakin ya? Nggak bisa diulang ya? Oke, kita lanjut. Oke, ini yang kedua. Oke, sekarang lanjut yang ketiga. Boleh? Siapa yang mau jawab? Chloe, oke, berdiri Chloe. A, sebentar. A. D. D. Delta, oke. Lalu? F. F. Lalu? B. B. Lalu? C. C. Lalu? E. F. Oke, sorry. E. Oke. Yakin ya? Oke, terima kasih. Terakhir, kelompok keempat. Ya, siapa yang mau menjawab? Yang pertama A. Sebentar. A. Yang kedua B. Oh iya C. Ayo, sudah. C. C. Lalu? Yang kedua B. A B C D C B. B. Kemudian? Apa? Delta? D. 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 Lalu? F. F. Oh, sorry. F. Abis Lalu? itu E. Kok dia geser? Maaf ya. Oke, ini sudah yakin? Sudah ya? Oke, boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Mari kita buktikan untuk kelompok yang pertama. Ada yang terbalik? Ada ya. Oh, jadi seharusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tidak masalah. Nggak apa-apa, cuman terbalik antara 3 dan 4 ya. Oke, sekarang yang baris kedua. Siapa baris kedua? Ya, kita buktikan. Wah, ingat, dari terang menuju ke gelap. 1 lebih gelap, lebih terang daripada 2, lebih terang daripada 3. Jadi itu urutannya ya. Sekarang yang ketiga. Ya, yang 4 dan 5-nya tertukar ya. Oke. Sekarang yang terakhir. Wah, benar. Tepuk tangan dong buat temennya dong. Ini benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, good job. Oke. Nggak cuman kelompok yang terakhir yang sudah memberikan yang good job, semuanya sudah melakukan yang terbaik ya. Semuanya pasti dapat hadiah. Oke. Yang menang dapat hadiah, bisa milih pertama. Oke, karena presentasi saya sudah selesai, setelah game sudah selesai, jadi kita pilih hadiah.
sudah. Oke. Ambil satu. Ambil satu. Ya, ambil satu. Bebas yang mana aja. Saya oren. Ya. Sudah? Kalau sudah kembali ke tempat duduk. Masih ada. Belum, Bu. Ambil. Yuk. Pick anything you like, Chloe. Hurry up. Yes, aku bisa. I can think everything I want. Okay. Yang ini bisa nggak? Masih kecil. Oke. Lanjut. Yaudah yang Yang ketiga adalah kelompok biru. Yuk. Ambil satu, sudah. ini bagus ya. Boleh ambil dua nggak? Ayo, enggak dong, satu dulu dong. Apa ya? Sudah, kalau sudah, kembali ke tempat duduk. Boleh pilih nggak? Dah, ambil satu. Sudah, kembali ke tempat duduk. Dah, ambil satu. Sakit. Oke, sudah. Bentar, Bu. Yuk. Ya, udah, ambil. Dah. Aku mau lihat. Lumayan warna biru. Ya, ambil. Sudah. Udah. Dah, oke. Ya, aku susah banget sih ngambilnya. Ya, sudah. Terakhir. Terakhir yang paling hebat. Yuk. Gua aja. Oke. Ambil satu, sudah. Habis itu kembali ke tempat duduk masing-masing. Yuk. Udah? Semua? Oh. Oke, anak-anak. 5A. Ayo 5A. Ya, oke. Sudah dapat semua pulpennya ya? Pulpennya disimpan dulu. Iya, terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan dari awal sampai terakhir. Menyenangkan nggak bermain warna? Ya, asik ya. Ya, oke. Oke, sekian dari saya Pak, sudah selesai materinya, sharingnya, semoga berguna buat anak-anak, menjadi semangat ya buat semua. Apa yang kalian ingat, yang kalian pelajarin sekarang? Ya, apa yang kalian pelajari sekarang, itu kalian ingat baik-baik karena akan terpakai sampai besar nanti, ya. Bahkan hal yang sesimpel warna tadi saja masih banyak yang salah-salah ya. Nah, berarti kita dari hal-hal yang sederhana aja kita bisa belajar banyak hal. Itu selalu ingat itu ya. Yang 3 hal tadi, belajar, mendengar, dan berinovasi selalu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan untuk saya? Iya, boleh. Tante kerjanya online atau langsung ke tempat? Oh iya, saya bekerjanya secara offline, disebutnya offline ya, jadi tidak online. Saya berkantor di Karawaci. Department store yang saya bekerja itu namanya mungkin kalian kenal semua, Matahari. Oh. Ya, jadi saya berkantor, kantornya ada di Karawaci. Ada lagi yang mau bertanya? Iya? Oh. Ya, jadi ini pertanyaan bagus sekali, teman-teman dengar ya. Oke, jadi tadi factory atau pabrik tadi itu ada 2 bentuknya, lokal di Indonesia atau import di luar negeri. Jadi kita berhubungan dengan supplier-supplier atau orang yang menyediakan barang-barang tersebut. Nah, barang itu dikirim, kalau import dikirim menggunakan kapal laut.
masuk ke Indonesia, kemudian masuk ke gudang, karena saya di Matahari berarti ke gudangnya Matahari, kemudian baru saya salurkan ke masing-masing toko di 155 toko di Indonesia. Kalau lokal tidak perlu kapal, mereka biasanya ada yang di luar kota atau di dalam kota, itu mereka menggunakan truk, biasanya mobil-mobil pengangkut untuk membawa ke gudang Matahari. Tuh, terjawab ya. Kayak ada lagi yang mau bertanya? Boleh, berapapun boleh bertanya. Itu 155 toko itu nama tokonya atau merek tokonya? Nama tokonya, jadi tokonya berbeda-beda. Matahari besar, tokonya ada 155 toko itu di masing-masing kota. Misalnya yang paling dekat dengan kita ada di The Park Sawangan, di Mall The Park Sawangan ada Matahari. Jadi kita sebut toko The Park. Kemudian ada lagi juga di Karawaci, kita sebut itu toko Supermall Karawaci gitu. Ya. Tepat waktu mengirim, oke. Kalau dalam kota dari gudang Matahari ke toko itu butuh waktu sekitar 1-2 minggu. Tapi kalau keluar kota kita ada sampai di Papua atau Irian Jaya, itu bisa sampai 1 bulan lamanya. Baru sampai di toko. Jadi untuk Christmas besok Desember barangnya harus sudah sampai bulan ini untuk dikirim ke paling jauh. Toko di luar pulau yang paling jauh. Gitu. Ada lagi? Iya. Apakah ada cabang di Pulau Sumatera? Oh, ada. Banyak sekali cabang di Pulau Sumatera. Kita punya cabang ada di Jakarta. Jakarta itu terbagi 3 bagian. Kemudian di Sumatera ada 2 bagian. Sumatera di bagian yang selatan dan ya utara. Kemudian Sulawesi juga ada, di Manado ada, di Jawa, di semua pulau Jawa ada. Jadi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke atau sampai Papua. Ada lagi yang mau bertanya? Ya? Oh, kalau bahan import karena begini, kalau import itu karena kita bukan satu-satunya pembeli di pabrik itu, jadi kita bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan kita beli dengan pabrik di lokal. Karena kalau pabrik lokal secara sumber daya belum sebesar yang diimpor, jadi harganya lebih murah kalau kita beli, memang masih sampai saat ini diimpor. Tapi ada beberapa produk-produk yang lokal yang kita bisa kerjasama dan harganya masih bisa terjangkau sama customer. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Arjuna mau bertanya lagi ya? Produksi sepatu di Indonesia apa aja? Oh, banyak produksi sepatu di Indonesia. Hampir semua yang kalian lihat nama atau brand, kalian tahu brand ya? Tahu ya, nama-nama sepatu, merek sepatu gitu. Ada Nike, ada Adidas, ada Skechers gitu. Itu semua banyak. Mereka hampir sebagian besar punya pabrik di Indonesia. Kulit. Biasanya kalau kulit, namanya kulit berarti dari kulit sapi. Bisa juga dari kulit hewan, misalnya seperti babi misalnya ada. Tapi tidak langsung dipotong lalu langsung dipakai, tidak. Tapi melalui proses dulu, proses dengan proses kimia sehingga kulit yang tadi itu tidak seperti awalnya, sudah berbeda, berubah bentuk. Oke. Terima kasih ya. Maskernya lepas dulu, sayang.